sedikit diceritakan lah pengalaman hidupnya, latar belakangnya, lalu kemudian masuk ke topik. Silakan Bro Eriko, ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Oke, halo ya, Bapak Ibu, kakak-kakak, teman-teman semua alumni ya. Thank you juga Ko Matius Kelvin ya, yang udah bantu organize ini semua ya, biar kita bisa bareng-bareng saling sharing gitu ya, saling berbagi. Ya, dan di sini kalau misalnya ada ya, Binusian ya, mahasiswa aktif, saya pengen sapa ya adik-adik halo ya kalau ada ya. Gitu. So, thank you banget ya buat pagi hari ini ya. Halo kakak ya, wah ya. Jadi panggil kok ini kayaknya mahasiswa baru ya. Kayak itu teman saya ya, satu angkatan ya. Halo Bob ya. Oke ya, thank you banget dan kita perlu bersyukur ya pagi ini kita bisa saling berbagi, saling ngobrol ya. Seru banget tadi yang diobrolin sama eee, Kak Lukas ya tentang CRM ya. Thank you banget ya, saya juga belajar sesuatu ya gitu. Dan masih banyak lagi ya sesi yang bakal berkelanjutan. Tentunya happy birthday yang 40 ya untuk BINUS University ya, alma mater kebanggaan kita semua ya. Oke. Oke, tanpa berlama-lama saya sambil share materi aja ya. Eee, oke ya. Nah, teman-teman ya, mungkin hari ini kelihatan topiknya dari judulnya kelihatannya agak berat gitu ya, tapi, mudah-mudahan bisa dicerna bareng-bareng secara ringan ya gitu ya, sambil nyantai ya, minum kopi ya dan lain-lainnya ya, santai aja gitu. Jadi, kita bakal ngobrolin tentang managing risk ya teman-teman ya, untuk overcome ya unpredicted spike ya, terus juga avoiding financial crisis ya, di hari-hari seperti ini. Jadi ngomonginnya nggak jauh-jauh tentang sektor finansial ya, gitu. Mungkin sedikit perkenalan diri ya. Sekali lagi ya, halo ya, kenalin ya. Mungkin biar enak ya kayaknya, mungkin sini saya anggap semuanya kita teman-teman yang masih muda ya, saya panggilnya gua dan lu aja gitu ya, lebih enak ya kayaknya gitu ya, gitu. Jadi kita semua nyambung nih ya semua ya, kan satu keluarga ya, keluarga alumni ya. Kenalin ya, gua Eriko ya, gua, Binusian 2014 ya, Teknik Informatika ya, jurusan IT ya, masuk Binus tuh 2010 ya. Dan kebetulan, kayak tadi mungkin Komatus cerita ya, saya juga, di BNCC gitu ya, belajar sangat banyak banget dan saya bersyukur ya, di BNCC ya, tadi yang Bobby Chandra juga itu satu BNCC ya, kita jaga hubungan sampai sekarang tuh erat banget gitu ya, gitu. Dan kebetulan saya juga dipercaya waktu itu sebagai ketua umum BNCC ya, periode 2012-2013 ya, gitu. Eee happy banget deh ya selama di, BINUS ya gitu ya, di BNCC gitu ya, dan mudah-mudahan di sini kalau ada teman-teman adik-adik mahasiswa ya, eee, ikut UKM tuh, kesempatan yang seru abis gitu ya, kalau dibilang. Terus, kalau sekarang ya udah berjalan ya, sekarang, gue pribadi gue di PT Prudential Life Assurance ya, gue di Prudential ya, sebagai associate director ya sekarang ini ya. Jadi ngobrolnya emang kayak nggak jauh-jauh tentang finance nih, gitu. Dan mungkin buat teman-teman semua ya, biar kita boleh terhubung ya, saling connect ya, boleh ya, follow IG gue ya, @eriko_sanders gitu ya, kita bisa saling, terhubung satu sama lain ya, gitu ya. Dan tentunya gini, sebelum gue mulai gitu ya, jadi di sini kan ada nggak sih teman-teman mahasiswa baru ya, gitu ya. Kalau misalnya ada ya, buat teman-teman mahasiswa nggak ya baru sih, maksudnya teman-teman mahasiswa gitu ya, mahasiswa aktif ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa aktif ya, gue pengen berbagi ya, gue pengen berbagi. Kalau nanti teman-teman mahasiswa aktif nih ya, terus, hari ini belajar sesuatu ya, yang menurut teman-teman seru ya di, eee, sesi jam 10 ini ya yang gue bawain, teman-teman boleh post di IG stories, boleh tag IG gue ya, di @eriko_sanders ya. Nah, nanti ya 3 orang beruntung ya, orang beruntung ya, yang stories-nya bagus gitu ya tentang hari ini ya, itu bakal dapat masing-masing ya, OVO atau GoPay atau yang apa udah online ya, sebesar 100.000 ya teman-teman ya, buat mahasiswa ya, bukan buat yang alumni gitu ya, buat yang mahasiswa gitu ya. Karena ini berbagi aja ya kepada teman-teman kalau misalnya ada mahasiswa gitu ya, ada rasa kebutuhan di situ ya, jadi bolehlah ya sedikit nambah-nambah. Oke, jangan lupa ya, kalau ada yang seru boleh tag ya di IG gitu ya, nanti 3 orang ya bakal dapet tuh ya, nggak tahu OVO atau GoPay nanti kita sesuaikan ya, 100.000. Oke, terus teman-teman alumni gimana ya? Teman-teman alumni kita udah lewat ya, rasanya sebagai mahasiswa tuh kayaknya udah lewat ya, tapi saya percaya ya, masih ada alumni yang ikut di sini, kenapa? Karena semuanya tuh pembelajar ya, gitu, kita sama belajar. Cuma kalau ngobrolin dikit tentang alumni ya, kalau kita boleh flashback dikit ya, boleh flashback dikit ya. Emang pas waktu di konteks sama Ko Kelvin gitu ya, kemudian ngobrolin lagi ya, terus saya ingat lagi gitu ya zaman-zaman mahasiswa gitu ya. Kita semua kan pernah ngelalui masa-masa itu di BINUS ya, gitu. Ada rasa rindu, ya, waduh ya berat ya, rindu ya, ada rasa rindu ya, ada rasa kangen. Ya ini ngobrol dikit nih. Ada nggak nih ya, yang kampusnya di sini ya?
Kalau ada boleh ketik ya. Saya ya, kampusnya ini ya, yang saya kampusnya di sini ya. Kalau ada ya, gitu ya, di Syahdan ya, kampus Syahdan ya. Kangen ya teman-teman lihat gedungnya ya, lihat kampus Syahdan gitu ya. Kemudian ya, ada juga nih ya. Nah, yang mungkin menjalani kuliah ya, ada yang di sini ya, kampus Anggrek ya, lebih baru lagi ya. Jadi mungkin pas waktu lihat nih, wah iya ya dulu ya, kuliah ya, ngekos gitu ya, atau mungkin dari rumah terus ke kampus ya, ke Syadang, ke Anggrek, jalan kaki gitu ya, seru gitu ya. Seru banget ya, pengalaman selama di BINUS ya. Ataupun juga ya mungkin ada yang baru ya, ngalamin ya. Oh ya tuh ada yang ngomong kampus legend ya, kampus legend ya. Ini para legend-legend ya tercipta di sini ya, gitu. Atau mungkin ada teman-teman yang bahkan lebih baru lagi gitu ya, yang sempat merasakan ya. Wah ya, keren ya, BINUS ya, ada di BINUS Alam Sutra ya. Saya ingat banget ya waktu itu saya datang di peletakan batu pertamanya itu tahun 2012, tahun itu ya, peletakan batu pertamanya. Nah jadi, terus sekarang BINUS ekspansi gede banget ya, ada di Bekasi, ada di Bandung, ada di Malang, gede banget deh gitu ya dan, eee, kangen tapi juga rasa bangga ya, pakai alma mater BINUS ini, gitu ya. Tapi mungkin gini ya, kalau misalnya ya, kalau misalnya nih sebenarnya lebih enak sebenarnya kan kita bisa ngumpul ya, ngumpul bareng ya, di kampus gitu ya, ketemu langsung halo halo segala macam enak ya gitu ya. Juga mungkin tadi teman-teman, ada yang mahasiswa yang kuliah, sempat nih ya, ada yang kuliahnya ke kampus, tiba-tiba mesti jadi online gitu ya. Ataupun juga mungkin yang belum sempat ya, baru masuk udah online ya, mungkin ada juga yang begitu ya. It's okay ya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, kenapa sih kok ini semua bisa terjadi ya? Kenapa sih kok sekarang akhirnya kita jadi mesti online gini, mesti virtual begini, via Zoom, ya? Kenapa sih? Ya nggak lain nggak bukan ya, satu peristiwa yang terjadi ya secara global sekarang ini ya, sekarang ini. Apa itu? Ya COVID-19 ya, COVID-19 ya. Jadi ini semua, yang menyebabkan akhirnya kita tatap temunya secara online gini gitu ya, nyapanya online gitu ya, ngobrolnya online gitu ya. Jadi banyak banget, perubahan yang terjadi. Apa aja tuh ya? Salah satunya ya, mungkin tadinya ya yang, mahasiswa ya di kampus ya belajarnya onsite gitu ya di classroom ya. Saya masih ingat banget ya dulu kan saya sama yang tadi ya Bobi Chandra Gunawan kita satu kelas ya gitu ya. Satu kelompok, satu tim skripsi pula ya sama Bobi ya. Seru banget ya. Tapi tadi yang belajar kelas sekarang mesti belajar online ya, gitu. Atau juga teman-teman, kakak-kakak alumni ya, yang tadinya kerja gitu ya, berbisnis semuanya, office gitu ya, di marketplace, secara fisik gitu ya, onsite. Akhirnya ketika adanya COVID-19, kitanya mesti virtual semua ya, online, gitu ya, mesti penyesuaian. Akhirnya ada tuh ya istilah work from home gitu ya, dan saya doain mudah-mudahan teman-teman tetap jaga kesehatan gitu ya. Dan akhirnya mulai nih ya, online conference apps ini kayak Zoom gitu ya. Kebetulan waktu itu sebenarnya saya rutin pakai Zoom sebenarnya sebelum adanya pandemi Covid gitu ya, sering pakai gitu ya. Tiba-tiba pas waktu semenjak adanya pandemi Covid ini ya, online conference apps kayak Zoom, Google Meet dan segala macamnya, itu rame dipakai di mana-mana ya, gitu ya. Seru banget ya. Jadinya, pakainya lebih rutin gitu ya, dan sekarang udah kayak mau nggak mau, ya nggak, gitu. Dan tentunya teman-teman ya, adanya COVID-19 ini juga merubah pola pikir kita, habit kita dalam menjaga kesehatan ya, gitu. 5M ya teman-teman ya, kurangi mobilisasi, pakai masker, cuci tangan gitu ya teman-teman ya. Mmm, ya kita bareng-bareng jaga kesehatan lah. Saya doain semoga semua di sini ya, sekeluarga semuanya juga dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Dan juga gini ya, salah satu hal yang menarik adalah tentang ini ya, unemployment ya, gitu. COVID-19 ini berdampak pada beberapa sektor bisnis yang ada ya, gitu ya. Industri itu banyak yang terkena dampak, gitu ya. Mungkin saya nggak ngomong industri mana aja, tapi terkena dampak ada nggak? Ada, gitu ya. Gitu. Nah, hal ini juga kadang menyebabkan pemikiran, apalagi mungkin nih teman-teman yang mungkin masih mahasiswa di sini ya, teman-teman mahasiswa pikir, "Oh iya ya, angka pengangguran kan kayaknya banyak nih gini ya. Kira-kira saya cari kerja lebih gampang apa lebih susah ya, gimana ya? Gitu. Apalagi saya udah semester akhir misalnya gitu ya. Tapi tenang aja teman-teman ya, juga selalu ada kesempatan ya. Ketika pandemi Covid ini terjadi juga adanya opportunity yang terjadi, ya enggak? Banyak sektor apalagi memanfaatkan industri secara online ya, itu yang bertumbuh ya. Sebenarnya kalau dibilang secara, global, uangnya berpindah aja gitu ya, berpindah ke industri yang online, kayak gitu loh. Jadi ada opportunity. Tapi kalau boleh lihat data ya, kalau boleh ngomongin data ya, sedikit data ya, kemarin saya sedikit-sedikit ngelihat gitu ya. Ini saya ambil dari, BPS ya, Badan Pusat Statistik ya.
per 5 Mei 2021 ya, jadi pertengahan tahun ini ya. Ini mengambil data jumlah pengangguran terbuka ya di Indonesia ya, gitu. Jadi semenjak 2014 tuh, dari sejak saya lulus gitu ya, sampai dengan sebelum Februari 2020, berarti sebelum pandemi ada ya, angka pengangguran di Indonesia itu berkisar hampir ya 7 juta lah rata-rata. Berkisar rata-rata 7 juta gitu. Tapi begitu pandemi Covid terjadi, teng gitu ya, angkanya naik ya dari 7 juta hampir menyentuh angka 10 juta gitu ya, karena mungkin tadi ya ada beberapa industri yang akhirnya harus perlu mengambil sebuah decision untuk pengurangan gitu ya dan lain-lain dan sebagainya gitu ya, akhirnya meningkatkan angka ini gitu ya. Wah, panik ya yang mahasiswa baru, gimana nih cari kerja ya gitu ya, mau buka bisnis di mana ya gitu ya, mulai ini. Tapi kita lihat per Februari, 28 Februari 2021 angkanya menurun ya, menurun 1 juta. Jadi sekarang di bawah 9 juta dikit lah gitu. Ya, benar. Waktu saya ngeliat angka ini ya, saya juga memikirkan gitu ya, gimana ya dengan kondisi beberapa teman-teman yang ada gitu ya, gitu. Kadang ekspresinya kayak gini nih, ya, ekspresinya kayak gini ya, I don't know what's happening ya, but at this point I'm too afraid to ask gitu ya. Jadi takut gitu buat nanya ya, kadang ya, mau nanya kemana gitu ya, kebingungan gitu ya. Tapi seperti yang tadi mungkin kita lihat bareng-bareng ya, eee, selalu ada opportunity teman-teman. So, di sini mungkin pengen ngucapin juga ya, don't worry ya, we got your back, I got your back teman-teman ya. Jadi kita thank you banget ya buat BINUS ya, alumni ya, dan juga community yang tergabung ya buat support, teman-teman semua ya, apalagi yang mahasiswa baru, tentunya nanti nggak perlu khawatir gitu ya untuk ke depannya, gitu ya. Pastinya di sini, teman-teman alumni ready dong ya buat, support, buat bantu ya, nantinya fresh graduate dari BINUS gitu ya, untuk mendapatkan opportunity yang baik ke depannya gitu ya. Saya percaya iya, kalau nggak di sini gitu ya, gitu. Hadir di sini mau kasih hati, mau kasih knowledge gitu ya. Jadi, bersyukur banget ya sebagai BINUSian gitu ya, gitu. Thank you ya kakak-kakak alumni semua ya, gitu. Dan gini ya, pengen ngomongin dikit, tentunya tadi buat teman-teman yang mungkin, masih mahasiswa aktif ya, nantinya kan ada preparation for after graduation gitu ya. Jadi mungkin saya ngomonginnya kemarin saya tanya, oh katanya, ada juga nih ya, dari BINUSian. Jadi mungkin ini saya tujukan kepada BINUSian aktif ya, masih mahasiswa ya. Ada beberapa preparation after graduation ya. Tentunya gini, kalau teman-teman ikut nih ya, 40 seminar ini ya, teman-teman bakal belajar sangat-sangat banyak knowledge yang nantinya berguna buat ke depan. Gitu ya. Apalagi masih ada nanti ya, habis sesi ini ya, masih ada tuh ya, bisa tetap cari uang selama staycation. Wah, ya dibawakan Kak Roy, keren nggak tuh ya? Ya, apalagi masih ada lagi nih ya, nanti ya oleh Kak Stefanus ya, seduh kopi ya ala barista. Wih, asik banget ya topiknya teman-teman ya. Bisa belajar banyak banget ya, knowledge dan skill gitu ya teman-teman ya, yang nantinya buat ke depan. Jadi saya percaya gini teman-teman, untuk yang, mahasiswa BINUS yang aktif, nggak perlu takut, nggak perlu bingung ya, untuk earn something for your future, teman-teman pasti bakal dapat, ya. Selama teman-teman jaga nih dengan baik ya, untuk manfaatkan sebaik mungkin ya, BINUS ya, alumni segala macam dari komunitas yang tergabung. Teman-teman aman, teman-teman bisa earn something, gitu. Nah, tapi seringkali gini, ketika kita bisa earn something, is good gitu ya, tapi ketika kita dapat sesuatu ya, kita perlu manage, ya, kita perlu manage sesuatu dengan baik. Kenapa gitu ya? You will lose what you cannot manage ya, gitu. Kalau teman-teman nggak bisa kelola waktu dengan baik, teman-teman akhirnya akan kehilangan waktu. Kalau teman-teman nggak bisa kelola energi teman-teman, akhirnya teman-teman akan kehilangan energinya. Kalau teman-teman nggak bisa kelola kesehatan teman-teman dengan baik, teman-teman bisa kehilangan kesehatan itu. Kalau teman-teman nggak bisa kelola finansial, resource yang teman-teman punya, teman-teman akhirnya bisa kehilangan itu, gitu ya. Bisa di-earn, bisa, teman-teman bisa cari itu, teman bisa dapat itu, gitu ya. Tapi kalau nggak dikelola, ujung-ujungnya cuma memang lewat. Misi om gitu ya, hilang habis itu ya. Kok akhirnya resource yang gue punya nggak ada ya, gitu. Padahal gue kayaknya dapatnya banyak loh, gitu. Mungkin spesifik di sini kita mau ngomong tentang finance, gitu ya. Kalau kita nggak bisa manage keuangan kita dengan baik, pada akhirnya kita juga kehilangan, gitu ya. Nah, teman-teman, ngomongin dikit ya. Ini mungkin ya tips and trick ya, tips and trick ya, gitu ya. Sedikit aja kalau ngomongnya buat teman-teman, nantinya nih ya, teman-teman mahasiswa ya, punya pendapatan sendiri, teman-teman kan perlu kelola. Nah, ini teknik paling simpel teman-teman dalam pengelolaan cash flow ya, dalam pengelolaan cash flow, gitu ya. Ketika teman-teman dapat income ya, 100% teman-teman dapat income-nya teman-teman. Nah, biasa dipakai kelolanya buat apa aja sih, gitu ya. Nah, biasanya sih kayak gini, ya, 10% tentunya kita bagi buat sosial ya, ada zakat gitu ya,
per puluhan ya, atau mungkin berbagi dikembalikan kepada masyarakat. It's good ya, gitu. Dan juga biasanya 10% kita spend ya untuk insurance gitu ya. Tapi ada juga nih kita jaga-jaga ya buat kita ke depan 10% pasti kita perlu ada tabungan ya tentunya gitu ya untuk masa depan lebih baik gitu. Dan biasanya nih ya kita aware ya mungkin kalau teman-teman mahasiswa kan belum ngalamin gitu ya. Untuk cicilan atau kredit maksimal 20% ya kalau bisa ya dari income ya gitu ya. Mentok-mentok udah 30 deh ya, paling ideal 20. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada cicilan nih gitu ya, ya teman-teman boleh gedein di tabungan ya, di porsi tabungan gitu. Dan sisanya 50% untuk biaya hidup gitu ya. Teman-teman boleh kelola ini ya gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mahasiswa baru ya udah mulai dapat earning, happy banget gitu ya dapat gaji pertama gitu ya. Dan nanti gaji-gaji berikutnya, pendapatan pertama, pendapatan berikutnya teman-teman kelolalah dengan baik ya gitu. Karena you will lose what you cannot manage gitu ya. Oh ya sorry, ini kalau misalnya gue terputus sinyalnya kurang unstable, teman-teman boleh kasih tahu di chat ya, gitu. Dan ini ya, how to spend money wisely ya. Gue rasa sih sebenarnya gue nggak terlalu banyak bisa berbagi juga tentang bijaknya dalam spend keuangan ya gitu ya. Cuma ini yang rasanya gue pelajari dan terapkan gitu ya. Nah, teman-teman tahu ini gambar apa teman-teman? Tahu ini gambar apa? Susu ya. Ini gambar susu ya. Siapa tahu lagi ada minum susu ya, gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman tahu ini gambar apa ya? Ini biasa hari-hari gini dibutuhkan untuk imunitas tubuh ya, madu ya teman-teman ya, madu. Dalam spend keuangan saya pengen ngomongin tentang dua hal ini ya, simple banget ya. Maksudnya gimana? Teman-teman tahu dong kalau susu ya itu tahannya berapa hari sih? Ya, susu tahannya berapa hari sih gitu ya? Kalau lagi fresh gitu ya, bisa kita nggak taruh kulkas ketika kita buka, kita konsumsi seringkali nggak lebih ya nggak sih? 3 hari biasa nggak lebih gitu ya, gitu. Dan juga eh, bisa basi nantinya gitu ya, bisa basi. Nah itu susu. Kalau madu disimpan makin lama makin bagus ya nggak sih madu ya, disimpan makin lama makin bagus itu untuk madu ya gitu. Jadi kalau ngomong untuk spend money ya, kadang saya dalam bentuk nih susu dan madu. Maksudnya apa tuh? Ya penggunaan susu biasa saya pakai buat short term, yang untuk long term saya taruh maksudnya dalam konsep madu gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah petakan ke depan ya, contoh ya, ada tabungan yang ditujukan untuk beberapa tahun ke depan. Itu kan long term. Ya dong, itu long term. Jadi kita tahu nih, oh ini money untuk long term gitu ya. Saya spend untuk long term. Nah, tapi ada juga yang ya yang sehari-hari ya, money-nya saya pakai untuk short term ya, untuk short term. Nah, ketika teman-teman pakai ya money untuk short term yang bentuk susu ini, yang bisa teman-teman lakukan adalah enjoy. Enjoy ya. Enjoy susu ya, enjoy money yang teman-teman spend. Emang itu udah teman-teman jatahkan untuk sebagai uang susu gitu ya, sebagai spend punya gitu. Jadi enjoy. Karena kalau teman-teman nggak enjoy, akhirnya jadi yang waste ya. Jadi terbuang, jadi sia-sia. Minum susu tapi nggak enjoy gitu ya, padahal emang udah dijatahin gitu loh, gitu ya. Nah ini mungkin dua hal ini yang paling simple gitu ya teman-teman ya, tips ya untuk spend money ya gitu. Jadi kalau teman-teman tahu ada oh emang ini uangnya udah buat saya jatahkan buat short term, ya udah enjoy lah gitu ya. Karena kalau nggak enjoy jadi waste. Enjoy lah ya gitu. Karena itu kan hasil earn-nya teman-teman juga, pendapatan teman-teman gitu ya. Dan kalau misalnya untuk long term, teman-teman udah tahu nih kebutuhannya untuk long term gitu ya. Jadi teman-teman taruh ya. Ya akhirnya nanti bisa sesuai tujuannya, teman pakai di waktunya gitu ya untuk madu. Kan disimpan makin lama makin enak ya. Waktu dikonsumsi nantinya enak gitu ya teman-teman. Oke ini ya sedikit ya. Kemudian gini ya, kalau ngomongin tentang perencanaan keuangan gitu ya, tentang perencanaan keuangan, biasanya gini ya, ada namanya piramida finansial ya. Kalau misalnya ini saya buka semua aja ya, piramida finansial ya, gitu. Nah tentunya biasanya dalam pengelolaan keuangan gitu ya, kalau misalnya pertama kita tentunya mulai dari bawah dong ya, mulai dari bawah ya. Kita siapkan arus cash flow kita dan dana darurat kita. Ya, kemudian keempat manajemen resiko, ketiga tujuan keuangan tertentu ya. Contoh tujuan keuangannya eh, nantinya untuk sorry misalnya udah berkeluarga pendidikan anak itu kan ada sebuah tujuan di sana gitu ya, atau jangan-jangan ada yang sekarang mahasiswa baru udah pikirin nanti gue mau merit gitu ya, nah siapin ya berarti madunya buat nanti ke depan gitu ya gitu. Dan juga yang berikutnya dana hari tua gitu ya, tentunya kita mau uh, mematahkan ya gitu ya, kita pengen pensiun itu mandiri ya, tidak kebergantungan dengan siapapun. Dan terakhir ya kalau misalnya ada tentu kita siapkan ya
untuk distribusi ya, untuk warisan ataupun sumbangan gitu. Nah, 5 poin ini yang saya pengen paling bahas sedikit itu 2 yang bawah aja gitu ya, arus kas dana darurat sama manajemen resiko gitu. Nah, eh, ini tips yang kedua ya gitu ya. Tips yang pertama tadi susu madu, ini tips kedua untuk emergency fund ya. Untuk siapin emergency fund sebenarnya simpel banget ya. Nah, sini ada yang single nggak ya? Di sini ada yang single nggak ya? Gitu ya. Oh, ada ya, single ya, nggak perlu diketik ya, nggak apa-apa ya, nggak perlu diketik gitu ya. Gitu. Kalau saya pun saya single ya, saya lagi menyiapkan pernikahan ya. Mudah-mudahan lancar ya teman-teman ya, gitu ya. Nah, ini yang single ya, teman-teman yang single ya. Atau juga di sini mungkin ada teman-teman yang pasti kakak-kakak alumni mungkin udah ada yang berkeluarga ya. Itu kalau lihat keluarga Mr. Bean ekspektasi gitu ternyata realitinya enggak loh ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang single dan family, biasa siapin emergency fund-nya begini ya secara financial planning. Yang pertama, untuk yang single biasa siapin 6 kali biaya hidup bulanan. Jadi kalau saya ini biaya hidup loh ya, biaya hidup. Ya, biaya hidupnya aja. Jadi contoh ya, punya biaya hidup contoh 10 juta single gitu ya. Berarti siapinnya 60 juta ya, gitu. In case apa? Kalau misalnya nanti amit-amit terjadi sesuatu di mana kayak tadi ya, ya kita nggak berharap itu terjadi kayak COVID-19, COVID-25 enggak ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Cukup ya, mudah-mudahan kita doakan segera berakhir ya ini semua ya, gitu. Tapi kalau hal itu terjadi ya dan mungkin ya ada yang kurang beruntung terkena spike yang tadi ya, grafik yang BPS tadi ya, jumlah pengangguran 7 juta jadi hampir 10 juta. Terus amit-amit ya kita ada bagian situ. Kita perlu siapkan emergency fund gitu ya. 6 kali biaya hidup bulanan gitu ya untuk biar hidup jalan terus my bro, my sis gitu ya. Gitu. Dan kalau yang berkeluarga biasa siapinnya 12 kali biaya hidup bulanan. Gitu. Kalau kita udah siapin emergency fund ini dengan baik gitu ya, itu bagus. Artinya secara uh, resource-nya teman-teman ya, itu udah bagus banget, sehat gitu ya dibilangnya ya, sehat secara finansial. Tahap bawahnya ya, emergency fund. Nah, kemudian ya, kita naik ke berikutnya untuk managing risk gitu ya. Nah, untuk risk ini kita sama-sama tahu ya, prinsip untuk manage resiko itu ada 4 ya, ada 4. Kita sama-sama tahu. Spesifik di sini saya ngomongin tentang financial ya. Nah, cara hadapinya ada gini nih. Ada hindari ya, kita hindari ya resiko yang ada gitu ya. Atau ketika ada resiko kita kurangi ya, gitu ya. Atau ketika ada resiko kita alihkan ya ke pihak ketiga ya, biar nggak kita yang kena resikonya gitu ya. Dan ada yang terakhir caranya, udah bro, terabas aja bro gitu ya, hadapi aja resiko yang ada gitu ya. Gue berharap kita semua dengan bijak bisa mengambil decision yang baik ya dalam pengelolaan resiko keuangan kita gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lagi menghadapi gitu ya. Contoh kayak sekarang gini, ya mungkin nggak ada di sini ya, udah menghadapi pandemi COVID-19, tidak menyiapkan financial emergency fund dengan baik ya, akhirnya menghadapi. Tapi ngerasanya baik-baik aja, jangan ya, gitu ya. Ntar ngerasanya kayak gini ya, gitu ya. Sering lihat gambar ini ya, ngerasanya di tengah api tapi ngomong gini, sambil ngopi ya. This is fine ya, gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu ya. Jangan sampai ya ketika lagi menghadapi resiko akhirnya kayak gini ya, gitu ya. Rasa this is fine ya, this is good ya, all good ya. Jangan ya, mudah-mudahan nggak terjadi gitu. Makanya prinsip yang paling simple kita ambil adalah resikonya kita transfer. Kita alihkan resikonya gitu ya. Kita alihkan resiko, pengalihan resiko. Dan dalam pengalihan resiko finansial teman-teman ya, tentunya mungkin kalau di sini kakak-kakak alumni semuanya udah pasti tahu gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya mahasiswa baru belum tahu ya, saya sedikit sharing dikit ya. Ada yang tentang namanya asuransi gitu ya. Gitu. Saya waktu pas lagi kuliah ya, jujur ya, saya kuliah saya nggak tahu loh ada yang namanya asuransi gitu ya. Saya nggak tahu ya gitu. Nah ini pengertiannya simpel ya. Saya ambil tuh ya langsung dari pengertian ya. Yang sering disebut pertanggungan dalam KUHD ya, pasal 246 ya. Ini legit ya teman-teman ya. Dijelaskan sebagai suatu perjanjian penanggung yang mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi guna memberikan kepadanya ganti rugi. Jadi ada ganti rugi ya, jaminan ya, akibat kerusakan atau kehilangan akibat suatu peristiwa yang tidak menentu. Jadi kalau kita ambil kayak gini ya, fase-fase yang kita alami kayak pandemi COVID-19 begini ya, kita kadang nggak tahu nih ya, untuk hal-hal yang kayak COVID-19 ini menyebabkan beberapa gangguan finansial. Di saat kayak gini ketika pertama kali terjadi nggak berasa udah hampir 1,5 tahun ya, banyak yang berusaha untuk manage finansialnya dalam kondisi yang berusaha yang baik gitu ya, gitu. Karena banyak banget di circle-circle yang saya temui gitu ya, itu mengalami kendala ya gitu. Nah, mudah-mudahan di sini enggak. Tentunya jangan lupa
ketika ada masalah berarti ada opportunity juga ya gitu. Karena kita boleh milih ya. Dan tentunya ini semua ngebantu ya gitu. Nah ya, kalau ngomongin asuransi teman-teman mungkin sedikit pengenalan dikit, tentunya ada dua ya, ada general insurance dan life insurance ya. Kalau general insurance berarti biasanya tuh yang dipakai untuk bentuknya fisik ya, contoh ya asuransi mobil ya. Tentunya sini kalau punya mobil pasti mobil diasuransiin ya, gitu. Jadi kalau misalnya amit-amit ada lecet di mobil ya, asuransi gitu ya. Atau rumah ya, asuransi kebakaran, bencana alam gitu ya. Eh, saya punya orang tua ya, tinggalnya di Carita. Teman tahu Pantai Carita? Tahu ya, Pantai Carita ya. Anyar ke sana lagi gitu ya. Nah, orang tua saya tuh tinggal di sekitar sana ya, di Pantai Carita. Dan teman-teman tahu ya, waktu pas 2019 itu akhir ada apa? Ada tsunami ya. Ada tsunami daerah penghujung Pulau Jawa dan Lampung gitu ya. Ada bencana tsunami. Waktu itu ya, papa saya punya toko bisnis gitu ya, itu terdampak ya, kena tuh ya, habis beberapa banyak barang. Untungnya ya, diasuransikan ya, jadi ada ganti rugi. Nah, simpelnya kayak gitu ya, gitu. Nah, tapi kalau life insurance apalagi di hari-hari seperti ini gitu ya, yang dilindungi kitanya ya, yang dilindungi kitanya ya, gitu, yang hidup ya, life gitu ya. Gitu. Nah, saya kupas lebih dalam dikit tentang yang life insurance ini gitu ya. Kalau teman-teman belum tahu ya, apalagi yang binus yang aktif gitu ya, karena saya baru mengenal ini pun ketika saya udah semester akhir ya, mau masuk dunia kerja saya baru tahu ya ada kayak gini pengelolaannya gitu. Sorry. Oke. Nah, untuk life insurance teman-teman ya, tentu gini, teman-teman sesuaikanlah dengan tujuan pengambilannya, gitu ya. Kita bisa belajar banyak banget dan kebetulan di sini saya berbagi dikit ya, untuk life insurance teman-teman pengambilan asuransinya ya, tujuannya adalah seperti ini biasanya ya. Nah, teman-teman boleh nih ya, pada perlindungan kesehatan. Sorry teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, kayak hari-hari gini, rumah sakit cukup penuh ya, PPKM terus berlanjut ya, karena bed occupancy ratio-nya tuh di mungkin ya, saya bilang Pulau Jawa dan Bali itu penuh ya, makanya dilakukan PPKM gitu. Tapi kalau misalnya sampai masuk ibaratnya ada kolega yang terkena rumah sakit, itu bukan biaya yang murah gitu ya. Bayangin teman-teman udah earn something, teman-teman dapat begitu besar gitu ya. Ternyata ada sebuah resiko ya yang kayak gitu. Mudah-mudahan sih kita jangan sampai hadapi resikonya dan akhirnya kita keluarin semuanya sampai habis, jangan ya. You will lose what you cannot manage. Jadi kita perlu manage dengan hati-hati. Nah, bisa dimulai dari perlindungan kesehatan teman-teman. Gitu ya. Dan yang kedua masih banyak ya, ada insuransinya untuk perlindungan cicilan atau utang ya, utang bank, utang bisnis, ada yang kayak gitu ya. Ada perlindungan keluarga dan segala macam ya, dana pendidikan ya. Saya nggak bahas itu. Saya bahas paling basic ya. Yang ketika nanti teman-teman masuk ke dunia kerja, saya rasa ya yang paling atas nih ya itu perlu disiapkan gitu ya. Asuransi kesehatan atau rumah sakit. Dan bersyukurnya ya kita mungkin di Indonesia kita juga dapat ya. Saya kategorikan ada tiga. Saya kategorikan ada tiga untuk asuransi kesehatan. Yang pertama BPJS. Ya bersyukur ya untuk pemerintah kita ya di Indonesia ini yang menyiapkan healthcare ya gitu ya dalam bentuk ya ini ya yang bisa dipakai seluruh masyarakat Indonesia wajib ya gitu ya wajib gitu ya. Jadi fasilitas ini bisa kita pakai ya, mudah-mudahan jangan dipakai gitu, tapi kalau in case lagi butuh, kita bisa pakai dan semuanya ditanggung oleh negara kita. Jadi resiko yang kita terima, kita alihkan. Siapa yang tanggung? Negara. Gitu ya. Resiko tadi, resiko finansial yang harusnya kita tanggung, kita alihkan ya, kita alihkan yang tanggung akhirnya negara via BPJS. Good ya, teman-teman mesti punya ini ya, karena bagus banget. Gitu ya. Yang kedua, nantinya mungkin teman-teman ya kerja gitu ya di sebuah company, tentunya biasanya dari company teman-teman perlu tahu ya, teman-teman tuh dapat benefit loh ya dari kantor teman-teman ya nanti kalau teman-teman bekerja gitu ya, atau teman-teman nanti ketika punya bisnis, teman-teman tentu perlu memberikan penghargaan kepada setiap employee teman-teman gitu ya, berikanlah benefit ya, insurance gitu ya buat jaga mereka juga. Nah, ngomongin office ini bagus ya. Jadi kalau teman-teman kerja gitu, teman-teman perlu pahami tuh. Jadi kalau misalnya as sama HRD-nya, teman-teman bisa tahu tuh ya, apa sih benefit yang saya punya dalam hal insurance gitu ya. Teman perlu tahu karena itu haknya teman-teman juga gitu. Nah, yang ketiga ya, itu private ya. Private ya. Jadi maksudnya swasta, teman-teman boleh ambil sendiri ya. Teman-teman boleh ambil sendiri ya. Tentunya saat gini teman-teman boleh perhatikan ya banyak banget ya insurance company di Indonesia ya, banyak banget teman-teman. So teman-teman perlu pilihlah dengan bijak ya. Nanti saya kasih tipsnya ya, gitu.
Dan waktu pilih teman-teman utamakan kalau menurut saya ya, kalau menurut segitiga insurance paling bawah ini adalah asuransi kesehatan. So teman-teman pastikan dulu insurance kesehatan baik dari BPJS ataupun dari office ataupun teman-teman ambil private, itu teman-teman punya. Ya, itu teman-teman punya gitu. Salah satu dari tiga ini gitu ya. Misalnya teman-teman udah ada BPJS good gitu ya, itu udah bagus banget gitu ya. Apalagi ada yang dari office itu juga bagus banget gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa oh ternyata dari BPJS atau office nggak mencukupi kebutuhan saya gitu ya, teman-teman boleh pertimbangkan untuk pengambilan private ya secara pribadi di swasta. Nah, ada apa aja tuh? Banyak ya perusahaan asuransi di Indonesia teman-teman ya. Banyak ya. Ini sedikit eh, gambaran perusahaan yang ada ya, gitu ya. Semua perusahaannya baik teman-teman tentunya ya. Perusahaan insurance ini berdiri tentunya buat menerima tanggungan alihan risiko tadi, gitu ya. Tujuannya baik. Jadi kalau menurut saya ya teman-teman yang semuanya yang ada di sini ya, teman-teman boleh consider ya, gitu ya, untuk manage keuangan kita, transfer risiko kita kepada pihak ketiga, third party, gitu ya. Nah ini tipsnya. Ini tips yang pengen saya ngomong ya, gitu ya. Tipsnya adalah gini, untuk memilih asuransi teman-teman ya, kalau nantinya teman-teman baru udah bekerja, punya income, teman-teman mau kelola dengan baik, ini ya tips untuk memilihnya yang saran dari saya gitu ya, saran dari gua gitu ya. Pertama, teman-teman boleh lihat riset dari laporan keuangan perusahaan. Teman-teman pastikan ya, eh, kalau kita mau transfer resiko kita, pastikan perusahaan yang menerima resiko kita adalah perusahaan yang kuat. Gitu ya. Teman-teman bisa simpel banget di setiap perusahaan yang tadi, teman-teman bisa akses websitenya untuk lihat laporan keuangan perusahaannya, gitu ya. Karena itu diterbitkan publik, ya gitu. Teman-teman boleh lihat dari situ. Teman-teman lihat bagaimana asetnya, gitu ya, dan juga lihat risk based capital, gitu ya. Semakin risk based capitalnya gede, itu makin bagus, teman-teman ya. Lihat dari situ. Nah, kalau teman-teman lihat dari situ, bisa pilih kan, oh ya ini yang laporan keuangan perusahaannya secara aset bagus nih, berarti perusahaan ini kuat, bisa menerima transfer risiko dari kita gitu ya, gitu. Nah yang kedua tentunya nggak tahu ya, zaman-zaman sekarang gini mungkin belum banyak yang melek secara keuangan kelola ini. Kalau di luar sana teman-teman ya, itu banyak banget yang udah melek, maksudnya di luar Indonesia ya, gitu ya. Itu udah hal yang umum banget, common gitu ya. Nah, sekarang gini kita masih ada konsultan ataupun agen gitu ya. So, teman-teman boleh pilih agen profesional yang dipercaya gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya ya kolega gitu ya, kenalan, network dari teman-teman yang di industri asuransi gitu ya, pilihlah yang memang teman-teman yakin dia bisa jaga teman-teman dengan baik ya. Ketika ada hal apapun ke depannya, teman-teman bisa minta tolong sama dia. Tentunya kalau suggest dari gua ya, teman-teman pilihnya yang tentunya dia full ya, dia full time, dia pegang untuk keagenan gitu ya. Gue suggest begitu gitu. Yang ketiga ya, pastikan produk yang diambil sejalan dengan tujuan keuangan. Teman-teman kan punya arahan tabungan nih ya, arahan ya. Misalnya tabungan tadi, oh lagi siapin duit pendidikan anak gitu ya. Pastiin waktu pas produk yang diambil itu sejalan ke arah sana gitu ya. Ataupun juga teman-teman udah tahu nih ya, punya tujuan keuangan ya, masih single tadi ya, nyiapin buat merit gitu ya. Gitu ya. Berarti proteksi yang penting nanti udah berkeluarga, mungkin salah satunya adalah uang asuransi jiwa gitu ya, untuk melindungi gitu ya. Karena pencari nafkah utama. Konsepnya masih banyak banget secara detail, tapi pastikan produk yang diambil itu sejalan dengan arah tujuan keuangan, gitu ya. Terus yang keempat, tentunya ini penting ya teman-teman, ketika kita take satu buah insurance gitu ya, teman-teman bakal menerima polis, gitu ya. Pahami ketentuan yang ada teman-teman ya, gitu. Teman-teman bisa baca dengan baik ketentuannya ya gitu ya, dan pastikan yang tadi yang teman-teman orang yang percaya, agen profesional tadi tentunya bisa menjelaskan dengan baik ya, bantu teman-teman buat jelasin gitu ya. Paradigma yang sekarang banyak terjadi adalah ketika sekarang semua cuma ngomong soal manisnya aja gitu ya, banyak ngomong kayak gitu ya. Tapi gue percaya banget ya, ada orang yang maksudnya memang menyampaikan ini dengan sangat baik ya, tidak ada yang ditutupi ya, kayak gitu. Dan lebih wise adalah kita pahami sendiri apa yang kita ambil, gitu ya. Karena kan kita mau mengalihkan risiko ke orang, manage keuangan kita perlu tahu apa yang kita ambil, apa yang kita kelola resource kita, gitu. Dan yang keempat tentunya pahami ketentuan klaim, gitu ya. Contoh nih kayak tadi kalau jalan insurance teman-teman punya asuransi punya mobil terus diasuransiin gitu ya. Nah, teman-teman tahu dong, oh kalau mobilnya kena bencana alam, kena banjir gitu ya. Waduh, Jabodetabek ya. Enggak ya, bukan ya. Sekarang kayaknya udah nggak pernah banjir ya, gitu ya. Ya. Misalnya ada yang kena banjir, oh bencana alam banjir masuk nggak ya ketentuan klaim asuransi mobil gue gitu ya. Contoh itu. Nah, kalau di life juga sama gitu ya. Oh,
COVID-19, gila ini penyakit baru nih ya, bisa nggak ya kalau ada apa-apa untuk ketentuan klaimnya gue terjaga dengan baik ya, gitu. Nah itu boleh diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi 5 tips ini teman-teman yang kalau dari gue boleh jadi suggestion ya teman-teman ya, gitu. Oke ya, mungkin sambil berlanjut ya, saya cerita dikit ya. Materi gue udah mau selesai ya, simple, cepat banget ya. Ini materinya ringan banget teman-teman ya. So gue harap mungkin teman-teman yang baru ya tadi ya, yang mau prepare untuk graduation gitu ya, bisa dapat sesuatu. Ya mungkin untuk kakak alumni bisa dapat sesuatu ya dari sini ya, gitu. Penting buat kita tahu adalah you will lose what you cannot manage gitu ya. Nah ini mungkin sebelum terakhir, ya, sebelum penutup, saya pengen story di BINUS ya. Ketika tahun 2013, ya, saya punya teman ya. Nah, teman-teman ini saya ya, ya itu saya ya, pas waktu saya masih kuliah ya. Waduh, ya kok beda ya, kayak gitu dulu ya. Nah ini teman saya ya, Bobby ya, Bobby. Ini teman baik saya ya, gitu. Teman-teman, kapan sih saya mulai kesadar perlunya pengelolaan keuangan ini? Saya sadar pas waktu saya semester akhir ya, tahun 2013 ya. Sorry, semester 6 ini berarti ya. Semester 7 kan baru skripsi. Ini semester 6 waktu itu ya. Jadi saya sama Bobby gitu ya, itu udah sejak awal ya, temenan baik banget gitu ya. Kalau teman-teman BNCC tahu nih ya, saya sama Bobby ini satu divisi di LNT ya. Satu divisi di LNT. Kalau teman-teman yang BNCC tahu gitu ya, gitu. Temenan baik sampai sekarang ya, gitu. Saya mulai kesadar soal pengelolaan keuangan, transfer risiko, asuransi ini dari Bobby ya, gitu. Jadi waktu itu singkat cerita di 2013 di suatu hari ya, Bobby cerita sama saya. Eriko dia bilang gini, Bobby ini anak perantauan ya, jadi kita berdua sama-sama ngekos ya, gitu. Si Bobby bilang, Eriko, gue ada ngambil nih ya, gitu, buat asuransi katanya gitu. Terus gue yang hari itu buta, gue bahkan nggak pernah dengar namanya asuransi, jujur loh ya, gue nggak tahu gue hidup di mana ya, gitu ya. Mungkin gue sibuk kuliah, deh, sibuk kuliah gitu ya. Bobby bilang gue ambil asuransi, gitu. Terus gue di situ gue asuransi apa tuh Bob? Bobby bilang gini, jadi di sini gue uh, spend money gue, taruh duit gue gitu ya. Tapi kalau ada apa-apa gitu ya, ada resiko gitu ya, kayak sakit segala macam, gue bisa ditanggung loh, gitu. Terus gue bilang gini sama sama Bobby, oh gitu Bob, ya hebat juga ya. Cuma gini Bob, belum kan nggak pernah sakit ya. Gue tahu Bobby ini orangnya jaga kesehatan ya hari itu ya. Gue tuh makannya sama gue jauh lebih rusak ya. Kalau teman yang dulu di BINUS anggrek saya kan tahu ya makanan yang sadis-sadis ya, gitu ya. Makanan yang enak-enak di BINUS ya, gitu yang bikin kangen ya. Kayak mungkin nggak tahu ya kalau satunya enak ya, Asakarya kalau mungkin masih ada gitu, kangen gitu ya kalau ada ya. Boleh tuh ya ke BINUS kangen gitu. Bakmi Evata ya, ada yang bakmi Evata ya. Itu beli ya, bakminya banyak enak banget ya gitu ya. Jadi hari itu Bobby bilang kayak gitu ya. Gue bilang, tapi kan lu nggak pernah sakit Bob, gitu ya. Si Bobby bilang, ya buat jaga-jaga aja lah gitu. Kan kita nggak tahu. Di situ gue bilang dalam hati, gue ya sampai dengan 2013 hari itu di usia gue 21 tahun ya. Wih kayak sekarang 2021 ya. 21 tahun gue ngerasa gini, kayaknya gue nggak perlu deh yang kayak gini-gini ya. Soalnya gue nggak pernah sakit juga sih. Gitu gue bilang gitu ya. Gitu. Nah, 3 bulan berselang ketika Bobby cerita itu gitu ya. 3 bulan dari hari Bobby cerita itu, siangnya gue pulang kampus nih dari Anggrek. Gue mau balik kosan. Kampus gue, sorry. Kosan gue tuh di Jalan Keluarga, Gang Keluarga. Ada sini nggak ya ke kos Gang Keluarga ya, gitu ya. Ada sate enak ya, sana Gang Keluarga ya, gitu. Jadi gue lagi jalan pulang kosannya dari Binus Anggrek ke Gang Keluarga. Gue ketemu Bobby di depan depan Anggrek. Bobby baru mau kuliah. Bobby jurusannya SI ya, gue IT. Bobby SI. Gue ketemu dengan kampus, di situ gue lihat badannya bintik-bintik. Gitu. Terus gue bilang, Bob, lu kenapa Bob? Kok badannya bintik-bintik? Dia bilang, nggak tahu nih, kayaknya mungkin alergi gue kali ya. Dia bilang gitu. Oh, tapi lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, gue nggak demam, nggak semacam. Oh ya udah, berlalu ya. Gue ingat banget itu siang ya, jam 12-an gitu ya. Selesai shift binus ya, gitu. Nah, gue akhirnya balik ke kos ya, beraktivitas ya, ke BNCC dan segala macam gitu ya. Gue ingat banget jam 11 malam. Jam 11 malam ya. Jam 11 malam. Nah, ini gue ada teman di sini tadi nih ya, Bobby Chandra ya, gitu ya. Teman gue nih ya, Bobby Gunawan ya, Bobby Chandra Gunawan ya. Dia kontak ya ke salah satu teman ke gue gitu ya, kabarin, ini si Bobby ini lagi di apotek di Tanjung Duren gitu ya. Kayaknya Bobby bakal masuk rumah sakit nih. Waduh, gue kaget ya.
jam 11 malam ya, gue kontak satu teman gue dari namanya Stephen gitu ya. Kenapa? Karena gue nggak punya transportasi ya, gue nggak punya motor bahkan ya. Bahkan gue nggak sampai naik motor. Kalau gue ada pun gue nggak bisa kendarin motor hari itu ya. Aduh, gue segila ya. Gue bilang anak mahasiswa dia nggak bisa kendarin motor gitu ya. Gue bilang, eh Stephen ini gue bilang, yuk bareng yuk kita lihat si Bobby gitu ya. Mudah-mudahan dia nggak apa-apa ya. Akhirnya gue naik motornya dari Kemanggisan ke Tanjung Duren ya. Nyampe situ si Bobby kondisinya udah pucat ya. Kondisinya udah pucat. Jadi waktu di situ ternyata Bobby pucat ya, baru beli obat gitu ya, keluar dari apotek, Bobby muntah. Di situ saya tanya sama ada dokternya ya, dok ini teman saya nih kok muntah ya, gimana ya? Kayaknya nggak bisa makan deh gitu ya, nggak bisa konsumsi obatnya deh gitu ya. Setengah 12 waktu itu kayak Bobby belum makan malam gitu ya. Luar biasa ya, anak IT dan SI ya, gitu ya. Teringat kembali ya, gitu. Terus dokternya bilang dengan baik ya, ini obatnya mesti disuntik alirkan langsung ke darah. Oke, singkat cerita, Bobby suntik alirkan ke darah langsung, gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman ya, gue nggak tahu ya namanya kalau misalnya ada sebuah tindakan yang dibantu dokter, itu kita bayar. Gue nggak tahu ya, gue kira gratis ya, gue kira gratis. Akhirnya si Bobby langsung dibilang, oh itu langsung bayar di depan aja ya, di apotek depan ya, di kasir. Pas waktu mau bayar di kasir ya, cuma obat yang udah dibeli dan cuma dilakukan tindakan suntikan ya, kasirnya bilang 1 juta rupiah. Teman-teman tahu nggak sih, 1 juta rupiah waktu itu di 2013 buat anak mahasiswa itu tuh lumayan loh ya. Jujur gue nggak ada duit ya. Gue ingat banget, gue tuh tinggal 600.000 hari itu ya, gitu. Karena gue udah bayar kosan ya, gue udah bayar kosan ya, gitu. Si Bobby itu kayaknya mungkin ya duitnya masih ada tuh ya, dia bayar tuh 1 juta sekian ya, gitu. Terus bilang gue udah gak ada duit lagi nih abis ini. Tapi si Bobby malah pas waktu udah keluar dari apotek itu, dokternya ngomong gini, ini mendingan ya, teman kamu rawat inap aja deh. Dia bilang gitu. Saya kebetulan praktek di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat, yuk saya anterin. Dokternya baik loh ya, setengah 12 malam, dia pakai kendaraan dia nganterin kita, anak mahasiswa ini yang nggak tahu apa gitu ya, gitu ya, ke salah satu rumah sakit di Jakarta Barat, gitu ya, setengah 12 malam. Yang lainnya tuh, si Bobby Chandra, gitu ya, Stefan, itu pada naik motor ya, pada naik motor ya. Gua sama Bobby temenin di dalam mobilnya si dokter. Begitu sampai rumah sakit, Bobby terbaring di IGD. Bobby terbaring di IGD. Nah, terus dokter bilang gini, ya udah saya pulang dulu ya. Kamu urus aja di itu ya, depan ya, resepsionis depan gitu ya. Teman-teman ya, seumur hidup gue waktu itu sampai 2013, gue nggak pernah ke rumah sakit buat ngurus kayak gitu. Gue ke rumah sakit taunya jenguk orang ya, doain orang ya gitu ya, bawain sesuatu ya, bikin dia happy, cepat sembuh gitu ya. Gue taunya gitu. Gue nggak pernah ngurus kayak gini-gini. Dan ketika di meja ada suster itu ya, ada suster bilang, gue bilang suster Sus, ini teman saya mau dirawat inap nih kata si dokter. Terus dia bilang gini, oh ya udah rawat inap aja, pilih kamar aja dulu. Terus oh pilih kamar, oke. Gue kan nggak ngerti ya soal kamar rumah sakit ya, gitu. Mungkin di sini kalau teman-teman mahasiswa baru ya, mahasiswa ya, mahasiswa aktif ya belum tahu ya. Jadi kalau misalnya masuk rumah sakit itu ada pilihan kamar. Nah gue pilih tuh, oh ada DP-nya ya ternyata ya. Gue pilih lah DP yang paling murah, ya lah duit gue 600.000 my friend, gitu. Gue pilih kamar kelas 3 yang isinya 6 orang. Dia bilang penuh, oh penuh ya. Kamar kelas 2 penuh ya. Akhirnya gue udah terakhir pilih kamar kelas 1. Gue ingat banget harganya hari itu 750.000 per malam, depositnya 600.000. Itu duit terakhir gue pikir, udah gue deposit posisi Bobby lah. Gitu, kasihan cuy, udah terbaring gitu di GD gitu ya, masih ada perawatan. Setengah 12 malam. Terus waktu gue pilih, dia bilang, oh Kak maaf banget penuh ya. Terus gue bilang, waduh sus adanya apa? Adanya kamar VIP. Harga kamarnya 1.250, depositnya 750.000, gue cuma kurang 150.000 gitu ya. Teman-teman gue yang lain masih dalam perjalanan di motor gitu ya, belum nyampe gitu ya, gue udah gak ada duit. Udahlah gue coba telepon bapak mama gue ya, mau pinjem duit ya, pego ya, buat teman gue nih. Gue telepon, waduh nggak diangkat, udah tidur kali ya setengah 12 malam gitu ya. Gue HP-nya Bobby itu gue pegang ya, gue telepon ya, gue cari kontak namanya papa ya, gitu ya. Nggak ada juga ya, kayaknya nggak direspon juga gitu ya. Akhirnya ya udah nih, gue udah bingung kan, dompetnya Bobby di gue juga gak ada duitnya gitu ya. Terus HP handphonenya di gue juga udah bingung ya, ATM juga gue nggak ada duitnya. Si suster itu nanya kayak gini, Kak, ini temennya punya kartu asuransi nggak ya? Di situ gue teringat apa yang Bobby bilang 3 bulan yang lalu, kartu asuransi. Bentar, kayaknya Bobby pernah. Halo, ini cuman saya aja nge-freeze atau memang Eriko-nya nge-freeze nih? Kayaknya Eriko-nya Pak, saya juga ada nggak dengar.
Waduh, Kayaknya lagi Erikonya itu. dengar ceritanya. Bro, tadi sempat Halo? nge-freeze, bro. Halo? Sempat nge-freeze yang soal kartu. Coba. Enggak. Halo? Halo ya, tadi sempat nge-freeze, bro. Oh, sorry. Waktu soal Oke, kartu. sorry ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ini udah masuk lagi ya? Oke, ini pasti udah cerita terakhir ya. Bangki. Ya. Oke, lanjut dikit ya. Ini udah cerita terakhir ya. Jadi udah ya, waktu itu saya akhirnya Bobby keurus gitu ya. Di situ saya sadar betapa pentingnya ya punya asuransi untuk transfer resiko. Apalagi waktu itu saya masih mahasiswa gitu. Ya, jadi teman-teman ya paling gitu aja yang bisa saya bagikan ya. Tentunya ya di saat pandemi gini, gue percaya banget kita bisa lalui ini semua bareng-bareng gitu ya. Tentunya ya, don't worry ya, I got you covered ya teman-teman ya, gitu ya. Dan di sini ya, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ya, karena kebetulan kita udah di jam 11 ya, gitu ya, udah mesti sesi berikutnya ya, sesi cari duit staycation gitu ya. Boleh, kalau ada pertanyaan boleh gitu ya. Ya, sekali lagi buat teman-teman semua ya yang mau bertanya boleh langsung bertanya ya, boleh resen ya, atau lewat kolom chat nanti saya bantu bacain gitu ya. Tapi ya sekali lagi memang betul ya, perencanaan keuangan itu sangat penting ya. Kalau saya pribadi ya dulu sangat ingat ya, begitu pertama kali saya berhenti dari Astra ya waktu saya dulu bekerja, salah satu yang paling saya khawatirkan itu adalah yang namanya spike. Ya, yang namanya loncatan kebutuhan keuangan kalau seandainya kita sakit, gitu. Itu yang dulu kayak saya khawatirkan gitu ya. Jadi begitu saya berhenti dari Astra, yang paling pertama saya pikirkan adalah saya beli asuransi, gitu. Padahal kalau bicara ya namanya kita berhenti dari yang ada penghasilan tetap, ya. Terus mau berwirausaha yang penghasilannya belum jelas, ya. Sebenarnya memikirkan tiap bulan keluar duit uang untuk asuransi itu sesuatu hal yang mungkin mau dilakukan demikian gitu loh. Tapi kalau saya pribadi waktu itu memang mikirnya setidaknya tiap bulan saya jelas harus keluar duitnya berapa. Kalau saya sampai masuk rumah sakit saya nggak tahu keluar duitnya berapa dan apakah saya sanggup. Itu yang menjadi kekhawatiran saya waktu itu, Bro Eriko. Iya, benar banget Eko ya. Lagi hari-hari kayak gini ya. Ya semoga yang penting kita semua dalam kondisi yang baik gitu ya. Siapa yang tahu masalah iya. apa yang akan terjadi kan nggak ada yang tahu juga. Iya benar banget ya. Jadi kayaknya nggak ada yang lihat kok sebenarnya terjadi gitu ya. Semua kalau kita bicara soal merencanakan keuangan ya asuransi adalah faktor yang sangat penting gitu. Ya, kalau kita mau mengasuransikan mobil kita mau mengasuransikan kargo kita ya, karena bisnis saya kan juga banyak. Oh iya benar kok. Ya. Sekarang kan aneh kalau tubuh kita yang lebih berharga daripada benda-benda itu tidak diasuransikan. Kalau saya pemikiran saya begitu. Ya, balik lagi saya ngomong begini karena saya bukan profesi saya agen asuransi ya. Ini berarti Komatius nih pengelolaan keuangannya baik loh ya, bagus loh ya. Gitu. Ya kita mesti begitu gitu. Jadi dari keuangan kita yang sekian ada gitu ya, berapa yang ada, kan kita mesti mengalokasikan mana yang untuk kebutuhan hidup, mana yang untuk investasi masa depan, mana yang untuk proteksi asuransi gitu loh. Yang diasuransikan kan juga macam-macam ya, ada mobil, ada apa ya, itu kita harus lakukan. Dan kalau di negara berkembang yang orang-orangnya pemikirannya udah maju, itu budget spending buat asuransi mereka ya cukup besar gitu loh, karena bisa biasa ya. Iya. Yes, benar banget ya. Paling saya juga nambahin satu lagi ya, produk asuransi adalah produk yang istilahnya begini ya, kalau saya bilang tidak setiap saat bisa dibeli, walaupun setiap saat bisa dibeli. Nah, bingung nggak? Ya, tidak setiap saat dibeli walaupun bisa setiap saat dibeli. Jadi maksudnya begini, ya. Kalau kita sudah terlanjur sakit, maka misalnya udah terlanjur punya penyakit ya, maka atas penyakit kita sudah tidak bisa lagi diproteksi. Oh ya, itu benar banget tuh ya. Hati-hati. Ya, jadi mumpung belum ada penyakit, belilah asuransi supaya kalau suatu saat muncul penyakit tersebut kita terproteksi. Tapi kalau sudah terlanjur, ya karena saya ngomong ini udah kepala 4 nih. Ya, kalau orang kok nggak kelihatan kok. Yang anak-anak muda mungkin masih belum terlalu mikirin gitu ya. Gue masih sehat gitu ya. Nanti tunggu loh. Ya kalau udah kolesterol, udah darah tinggi.
Aduh, sehat-sehat ya kok. Ya, makanya kita doakan bersama gitu ya. Tapi kalau saya kayak sekarang misalnya belum tentu saya mau beli asuransi juga bisa diproteksi untuk beberapa penyakit tertentu. Jadi bisa ada yang namanya pengecualian Iya, gitu. Oke, asuransinya bisa dibeli tapi dikecualikan untuk penyakit ini yang padahal kita tahu masalah kita di situ. Kan gitu. iya, Ya tapi kan asuransi betul, juga betul, menjaga resikonya dia juga. betul, betul. Oke, ada pertanyaan dari Bro Bernardus, tapi ini kita anggap ini pertanyaan terakhir juga ya karena Boleh, boleh kok. Ya, karena kan waktunya juga waktu terbatas, pasti juga banyak yang penasaran mau dengar sharingnya si Bro Roy nih yang Kak Roy ya, waduh. iya. Kita jawab pertanyaan terakhir ini, tapi nanti kalau tetap mau tanya sama Bro Eriko, tetap silakan nanya aja di kolom chat, nanti Bro Eriko bisa jawab di chat ya. Ya. Yes, oke, Kalau yang ini nggak apa-apa, ini dijawab langsung aja. Bro Bernardus oke, tanya ya. Bila agen asuransi yang kita incas terhadap polis kita resign dari bisnis asuransi, lalu apa yang terjadi terhadap polis kita? oke. Oke, thank you ya, Bro Bernardus ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, ini memang tergantung setiap company, setiap perusahaan asuransi. Cuma gini, biasanya agen asuransi yang in charge, kalau misalnya ternyata dia nggak lagi di perusahaan tersebut gitu ya, tentunya langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah kontak perusahaan asuransinya, gitu ya. Karena biasanya setiap perusahaan asuransi itu punya regulasi ya untuk menggantikan ya, ada agen yang bisa menggantikan. Dan tentunya itu bisa sesuai dengan kesepakatan, teman-teman kayak Bro Bernardus gini bisa pilih nih, gitu ya, agen yang nanti dipercayakan berikutnya. Itu bisa ada regulasi kayak gitu ya. Tapi tentunya untuk kesepakatan ketentuan polis dan klaim dan lainnya, itu tidak berubah karena itu adalah perjanjian dengan penanggung which is perusahaan. Kayak gitu ya, gitu. Ya, thank you. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, jadi terhadap kesepakatan polisnya tidak berubah karena itu kan perjanjiannya langsung kepada agen asuransinya. Tapi Betul. terhadap pelayanannya kan nggak bisa dipungkiri waktu kita beli asuransi kan yang melayani bukan hanya perusahaannya saja tapi agennya juga, betul ya? Gitu. Betul. Karena agennya udah resign ya kita cari agen lain yang mau menangani kita kan begitu. Betul, betul banget. Dan kalau agennya bagus, mestinya mau ya terima limpahan ya, walaupun dia mungkin secara tanda kutip komisi dia udah nggak menikmati dari komisi itu, tetapi kalau agennya Iya, punya betul, vision betul, dan mau betul. melayani ya, betul ya? Iya. Oke, Sasa Bro Bernardus. Oke, paling Ya, segitu aja ya buat sharing teman hari ini gitu ya. Paling kalau bisa boleh tadi jangan lupa ingetin ya buat teman-teman kalau bisa ada yang mahasiswa tadi ya, jangan lupa tag stories di IG gitu ya. Buat orang yang beruntung ya itu dapat ya voucher 100.000 ya masing-masing ya buat 3 waduh, orang. 100.000, keren banget Bro Eriko, thank you banget. Lumayan lah ya buat mahasiswa sih Nah, lumayan udah ya gitu. berbagi ilmu gratis, masih mau ngasih duit gratis juga. Iya. Kalau misalnya teman-teman alumni mau stories nggak apa-apa boleh ya, thank you banget gitu ya. Gitu. Oke. Sip, kalau Paling gitu boleh thank ya. you Bro Eriko ya. Selamat berkarya terus ya, gitu. Thank you, thank you. Udah agensi associate agency director luar biasa. Ya. Iya, Oke. oke.